bisa merapat yang mendekat, yang jauh bisa mendekat di majelis ya, masih bisa diisi yang kosong ini ya, bentuk lingkaran. Sekali lagi mari kita mendekat ya di majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin jamaah maghrib rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di saat ini kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmatnya ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dari itu perbanyak bersyukur, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji untuk diberikan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Masyarul muslimin sidang maghrib rahimakumullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan ya pembahasan di pertemuan yang lalu, ada hal yang perlu kita sampaikan di sini ya. Sejak awal kita mengisi ya, kami mengisi di sini, itu yang kita singgung adalah persoalan adab, dan kita awali dengan bagaimana ya di dalam majelis ilmu atau dalam upaya kita menuntut ilmu, mencari ilmu, ilmu itu menjadi sesuatu yang berkah ya. Dan intinya adalah bagaimana dalam proses kita menuntut ilmu ya, kita sebagai penuntut ilmu ya, kita berada di majelis ilmu ya, selama proses kegiatan itu ya, mendapatkan ilmu kepada guru kita, kepada teman kita ya, tentunya semuanya dengan adab. Di kesempatan ini untuk mengawali ya, saya sebutkan beberapa adab di sini yang mungkin sebagian masih mengabaikan ya. Sebagian masih mengabaikan, dan fenomena-fenomena di majelis ilmu itu masih kita saksikan. Ikhwani fillah jamaah maghrib rahimakumullah ta'ala. Yang pertama yang kita akan sebutkan di sini ya, tentunya dengan harapan ya majelis-majelis kita tentunya lebih kita memperhatikan ya adab-adab terkait dengannya. Yang pertama adalah bermajelis itu tentunya itu mendekat ke guru. Ya, kita tidak berpencar apalagi menjauh ya. Disebutkan ya dalam hadis Imam Abu Daud, beliau itu membuat satu bab ya di dalam kitabnya, bab ad-dunu
minal imami indal mau'izah. Ya, jadi beliau membuat satu bab tentang mendekat kepada imam saat pemberian nasihat. Ini terkait dengan khutbah. Di dalam bab itu ada satu hadis yang disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Samurah bin Jundub radhiyallahu an, di mana beliau dari sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa yang dikatakan Rasulullah? Qal uhduru adz-dzikra wadnu minal imam. Ya. Hadirilah ya, peringatan, artinya mendatangi az-zikir, yaitu khutbah Jumat, dan mendekatlah kepada imam ya. Apalagi kalau sholat Jumat, tentunya kita memang juga dimotivasi untuk mengambil shaf yang paling depan ya. Ketika kita masuk masjid, tentunya yang sudah dipahami bersama adalah keafdalan dari shaf yang terdepan, baris depan. Orang yang mendapatkan shaf depan otomatis sudah mendekat dengan imam ya. Jadi ya, tidak membiarkan shaf-shaf itu kosong, apalagi sengaja mengambil posisi di belakang ya, padahal di depannya masih kosong. Cukuplah ya, hadis-hadis tentang keutamaan mendapatkan shaf yang terdepan itu ya, itu memberikan motivasi bagi kita untuk mengisi dulu ya shaf yang masih berada di depan kita yang masih kosong ya. Jadi sabda Rasulullah tadi ya, hadirilah ya az-zikr atau khutbah Jumat dalam riwayat ini, dalam hadis ini, dan mendekat ke imam ya, dipahami ya, tidak menjauhi ya, dekat dengan imam. Fa innar rajul la yazalu yataba'ad hatta yuakhkhara fil jannah wa in dakhalaha ya. Kata Rasulullah, karena seseorang yang selalu menjauh, dia itu diakhirkan ya, masuk ke dalam surga, sekalipun dia memang masuk ke dalam surga itu, tapi dia diakhirkan ya. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, di dalam kitabnya ya. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya zikir ya, atau mau'izah, ilmu ya, maka di antara adab yang perlu kita perhatikan mendekat, jangan menjauh ya, mendekat. Dan memang apalagi misalnya kalau tempat kita luas ini, berpencar-pencar ya, jadi kita mendekat dan membentuk majelis yang sempurna. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di dalam hadis yang lain ya, ada hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari Abi Waqidin Al-Harith bin Auf radhiyallahu an. Beliau ini itu menyebutkan ya, atau dari riwayat sahabat yang mulia ini ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika bersama dengan para sahabat ya, duduk bermajlis ya, tiba-tiba datang 3 orang
ada 3 orang mendatangi ya majelis tersebut. Namun 2 di antaranya itu yang coba mendekat ke Rasulullah. Sementara yang satunya itu beliau tidak ikut, dia meninggalkan ya, dia meneruskan ya, perjalanannya ya. Kemudian di dalam hadis ini ya disebutkan fa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 2 tadi ini mendekat ke Rasulullah. Fa amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara 2 tadi itu, fara'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Salah satu dari 2 orang ini, dia lihat masih ada kosong di situ. Iya. Masih ada kosong fil halqah, pada halaqah. Ya, apa tuh halaqah? Ya, perkumpulan. Ya, halaqah itu disebutkan ya bahwa yang dimaksudkan dengan halaqah adalah yaitu duduk dalam bentuk lingkaran. Itu namanya halaqah. Iya. Jadi duduk dalam bentuk lingkaran di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia lihat masih ada celah di situ, masih ada tempat yang kosong, masih ada celah yang bisa dimasuki ya di dalam halaqah tadi. Kemudian dia duduk di situ. Ya. Wa ammal akhar fajalasa khalfam. Adapun yang satunya dia duduk di belakang. Ya. Beda dengan temannya tadi. Dia berupaya untuk mengisi furjah yang masih ada di depannya. Ya, apalagi kalau di halaqah itu yang memungkinkan dia masih bisa duduk di situ. Sementara yang kedua ini dia tidak mau, dia duduk di belakang. Ya. Wa amma salis fa adbara zahiban. Yang ketiga tadi ya dia tidak mau mendekat, dia pergi. Ya, tidak mau ikut bermajlis. Ya. Kemudian setelah Rasulullah memberikan ya, pengajaran ya, kemudian Rasulullah bersabda ya, mengatakan ya, ala ukhbirukum anin nafari as-salasah. Maukah saya kabarkan, beritahukan tentang 3 orang tadi ya, tentang 3 orang yang datang di majelis itu ya. Rasulullah mengatakan amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allahu ilaih. Ya. Ini yang pertama yang Rasulullah sebutkan ya. Adapun yang pertama ya, dia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Ya. Apa maksudnya? Ya. Jadi dia berupaya untuk mencari tempat yang kosong itu ya, untuk apa? Untuk dia betul-betul bisa menyimak ilmu ya dengan baik. Ya, dia berupaya untuk memang tujuannya datang mendengarkan ilmu supaya dia lebih fokus dan menyimak dengan baik, sehingga dia memang cari tempat yang memungkinkan dia lebih dekat. Ya, supaya lebih fokus perhatiannya. Ya, jadi dia maju kemudian dia mengisi. Ya. Ketika dia berupaya untuk itu supaya dia bisa mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu, menyimak ilmu, ya, maka Allah pun memuliakan orang itu ya dengan mendapatkan keutamaan majlis ya yang penuh berkah. Wa ammal akhar, adapun yang satunya tadi, yang lainnya, fastahyallahu minhu. Orang yang kedua tadi itu ya dia malu-malu. Ya, malu-malu sehingga dia cuma duduk saja di belakang. Ya. Malu-malu biasanya seperti itu ya. Orang yang malu-malu tidak mau ke depan. Ya, dia mau di belakang saja. Ya. Kemudian Allah pun malu terhadapnya. Apa maksudnya? Ya.
Jadi dia tidak mau berdesak-desakan, dia tidak berupaya juga supaya dia bisa mendapatkan itu tadi, mendapatkan furjah, yang mendapatkan celah yang masih ada di depannya, yang masih kosong di depannya. Dia malu-malu, lebih baik di belakang saja. Ya, dia tidak mau bersaing, ya, tidak mau bersaing, ya, tidak mau berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, ya, sehingga dia harus duduk di belakang halaqah tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Ya, adapun yang ketiga tadi, ya, dia berpaling. Ya, dia tidak mau mendekat. Ya, bahkan dia tidak mau mengikuti majlis. Ya, padahal dia lewati. Ya, maka Allah pun berpaling darinya. Ya, maksudnya apa? Ya, artinya dia meninggalkan majelis itu tanpa ada udzur tanpa ada udzur, ya. Beda dengan orang-orang yang misalnya ada udzurnya yang tiba-tiba harus dia meninggalkan. Ini tidak ada udzurnya, tidak ada yang menghalangi dia sehingga dia meninggalkan majelis itu. Ya. Makanya ketika Allah pun berpaling darinya, dia tidak mendapatkan keberkahan majelis, ya, secara otomatis. Iya, dia tidak mendapatkan majelis. Sebagaimana tentunya kita pahami bersama, di majelis ilmu itu, ya, bahkan para malaikat pun, ya, membentangkan, ya, sayap-sayapnya sebagai bentuk ridha kepada orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi ini dua, ya. Yang pertama yang saya sebutkan, ya, jadi sebenarnya adab yang perlu tetap dijaga adalah itu mendekat di guru, ya, istilah merapat. Yang kedua adalah tetap membentuk yang namanya halaqah, ya, lingkaran menghadap kepada guru, ya, halaqah majlis. Ya. Ma'asyiral muslimin, ya, jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini hal-hal yang agak penting saja saya pilih, ya. Sebenarnya berkaitan dengan adab kan banyak sekali, namun untuk menghidupkan majelis kita hal-hal yang penting saya sebutkan di sini terkait dengan adab, ya, yang mungkin sebagian masih mengabaikan. Yang ketiga, ya, di sini adalah bagaimana berupaya menjaga ketenangan. Ya, walaupun, ya, alhamdulillah, ya, dalam masalah ini kita semuanya bisa untuk mewujudkan, ya. Cuma, ya, mengulang saja apa yang pernah kami sebutkan, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Tentunya kita sudah mendengarkan itu hadis dari Abu Sa'id, ya, Al-Khudri radhiyallahu anhu. Coba kita dengarkan ini, ya, bagaimana beliau mengatakan itu. Kunna julusan fil masjid. Ya, dulu kami duduk di masjid, ya, pada saat kami sedang berada di masjid, duduk di masjid. Id kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Nabi, ya, atau keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ilaina, ya, kemudian juga beliau duduk di hadapan kami. Ya. Ada perkataan di sini yang memang perlu untuk kita garis bawahi. Ketika Rasulullah sudah hadir, ya, sudah berada di majelis itu di hadapan para sahabat, ya, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallam ahadun minna. Seakan-akan di kepala kami itu ada burung dan tidak seorang pun di antara kami yang berbicara. Iya. Coba lihat bagaimana para sahabat itu memaknai, menghargai, mentakzim yang namanya majelis, terlebih ketika sudah ada guru di situ. Ya. Dalam riwayat ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seakan-akan ada burung, artinya ini kepala, ya, tegak, ya, artinya tidak banyak goyang, ya, tidak banyak aktivitas lagi. Ya. Sampai-sampai dia mengatakan la yatakallam ahadun minna, tidak ada seorang di antara pun dari kami yang berbicara. Ya, berbicara betapa dia
memperhatikan atau ya beradab di majelis itu, ya. Terlebih ketika guru telah hadir. Dalam riwayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita mengambil pelajaran. Ya, ketika guru sudah hadir, ya. Pelajaran pertama dari hadis ini, para sahabat itu lebih duluan kan datang. Ya, lebih duluan datang dari Rasulullah. Ya, maunya seperti itu, para penuntut ilmu lebih duluan datang daripada gurunya. Kemudian yang kedua adalah menjaga sikap. Ya, menjaga sikap terutama masalah ketenangan. Ya. Kemudian ada satu lagi ya di sini dari Imam Syafi'i ya, rahimahullah. Ya. Dan ini juga pernah kami sebutkan. Ya. Beliau mengatakan kuntu asfah al-waraqah baina yaday Malik. Kata Imam Syafi'i, saya ini pernah membolak-balikkan kertas ya. Membolak-balikkan kertas itu kan biasanya bunyi-bunyi itu. Iya, membolak-balikkan kertas di hadapan Malik, Imam Malik, gurunya. Iya. Jadi di hadapan Imam Malik safhan rafiqan haibah lahu. Ya, jadi beliau mengatakan dulu saya ini membolak-balik kertas di hadapan Imam Malik itu dengan sangat lembut, sangat pelan. Ya. Sangat pelan ketika dia membuka lembaran, ya. Kenapa? Karena segan kepada gurunya itu, kepada Imam Malik. Ya. Kemudian beliau mengatakan li alla yasma, ya, supaya dia tidak mendengarkan itu. Bayangkan dakiknya, betapa detailnya itu ya. Sampai dia menjaga jangan sampai Imam Malik gurunya itu mendengar lembaran-lembaran itu dibuka, ya, buka. Ya. Makanya ulama kita mengatakan di zaman kita hari ini, ya, itu ya, kadang yang mengusik majelis itu ya itu HP-HP kita. Ya, kadang berdering, kadang menelpon, ya. Ini realitas yang ada sekarang. Ya. Ulama-ulama kita dahulu ini kan mengajarkan adab, ya. Betapa dakiknya ya. Sampai suara kertas di balik saya dia berhati-hati jangan sampai terdengar. Ya. Walaupun sekalipun didengarkan wajar karena memang membuka lembaran. Ya. Apatah lagi hal-hal yang tidak dibutuhkan. Ya, tidak dibutuhkan dari itu. Ini yang kita maksud, ya. Bagaimana ketika kita berada di majelis itu memang menjaga ketenangan, ya. Menjaga ketenangan, hal-hal yang bisa ya mengganggu suasana atau menarik perhatian. Kadang itu, ya, minta maaf sekali, kadang itu uang jatuh, uang koin jatuh, semuanya balik. Ya, mungkin ada kasih masuk tangannya ini, kemudian jatuh kuncinya, semuanya orang balik ke belakang. Ya, hal-hal yang seperti itu, ya. Tetapi ya, apa yang kita dapatkan ya, pelajaran berharga tadi di sini dari Imam Syafi'i, ya. Pertama tadi ada rasa segan, ya, bagaimana pemuliaannya kepada gurunya, ya. Yang kedua tadi tentunya dapat kita pahami bagaimana suasana itu tetap dalam keadaan yang tenang, sampai lembaran kertas pun suara lembaran kertas tidak diperdengarkan, ya. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat di sini yang bisa kita sebutkan, ya, adalah bersikap tawadhu kepada guru, rendah hati, ya. Artinya tidak menunjukkan kesombongan, ya. Tidak menunjukkan keangkuhan, ya, tidak menunjukkan sikap-sikap apakah raut wajah, ya, ataupun gaya, ya, seakan-akan ya kita tidak hormat kepada guru kita, tidak hormat kepada orang yang menyampaikan ilmu itu. Ya, mungkin kan banyak faktor. Anak muda ji, iya, baru lulus kemarin, iya. Nah, saya dulu ajar Iqra itu. Ya, saya dulu memberikan motivasi lanjut ke ini, lanjut ke Kestiba misalnya, lanjut ke ini. Pas dia datang, ya,
ada perasaan itu. Iya. Atau sudah je ku dengar itu pembahasan itu je. Ya, pasti itu je lagi nangka itu. Ya, atau misalnya pertama kali dia isi tapi sudah didengarkan di tempat yang lain. Lebih bagus pembahasannya di sana. Ya, lebih bermutu, lebih berkualitas apa yang saya lihat tadi di YouTube. Nah, ini juga nak bahas di sini. Ya. Di sini yang dibutuhkan yang namanya sikap tawadu itu. Ya. Sikap tawadu seorang penuntut ilmu, dia tidak nampakkan itu sekalipun apa? Sekalipun dia lebih paham dari apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Saya duluan baca sebenarnya itu. Saya lebih duluan mendapatkan penjelasan dari ustaz-ustaz yang istilahnya viral sekarang ini, ustaz-ustaz kondang. Ya, baru nak bahas di situ. Tapi dia tidak tunjukkan itu. Iya, di sini ini namanya adab. Iya, dia tetap menjaga ketawaduannya. Seakan-akan gurunya itu ya sudah menyangka murid-muridnya yang dibawa atau para pendengarnya baru mendengar itu. Seakan-akan baru dengar sehingga Pak gurunya semangat menjelaskan. Ya, seakan-akan ini orang yang dibawa ini sangat membutuhkan itu. Sangat membutuhkan penjelasan itu. Ya. Disebutkan ya dalam Imam Al-Baihaqi, riwayat dari Imam Al-Baihaqi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tawadhu liman ta'allamuna minhu. Ya, bertawadhu'lah, ya tunjukkanlah sifat rendah hati itu kepada orang ya guru-guru. Ya. Bertawadhu'lah ya kepada orang yang pernah mengajari kita atau kepada orang yang pernah kita berguru dengannya atau menghadiri majelisnya. Ya, coba tunjukkan sikap tawadhu itu. Hadis atau hadis dari seseorang lelaki, ya ada seseorang membacakan hadis dan saya mendengar, ya, saya pernah mendengar hadis dari seseorang. Ya, apa yang dikatakan Atha bin Abi Rabah? Ya, wa ana a'lamu bihi minhu. Ya, sementara aku ini lebih mengetahui hadis itu. Ya, jadi ada orang yang membacakan hadis, menyampaikan hadis, sementara Atha bin Abi Rabah mengatakan, saya lebih tahu sebuah hadis itu. Ya, saya lebih tahu hadis itu daripada dia. Iya. Kemudian faurihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Iya. Jadi ketika dia mengatakan saya lebih tahu hadis itu dari dia, maka aku pun, ya beliau ya Atha bin Abi Rabah mengatakan, maka aku pun memperlihatkan diriku seakan-akan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Iya. Jadi dia menunjukkan dirinya tidak lebih baik darinya karena dia lebih paham. Iya. Ini ya menunjukkan sebenarnya itu tadi ya, ketawadhuan yang luar biasa. Iya. Menunjukkan ketawadhuan luar biasa kalau sudah masalah persoalan ilmu itu. Iya, persoalan ilmu. Makanya memang ya, disebutkan dalam riwayatnya bahwa ya, ada dua orang ya yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Ya. Yang pertama adalah orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Ya, malu-malu dan sombong. Malu itu tadi ya, malu mendekat, malu bertanya, ya, malu-malu datang majelis ilmu, memang sudah mendapatkan ilmu itu. Iya. Dan memang orang yang banyak tahu itu ya kadang banyak bertanya, ya banyak menghadiri majelis ilmu. Yang kedua adalah sombong tadi. Sombong itu adalah sudah merasa cukup. Saya tidak butuh lagi ke sana. Ya. Ya, saya tidak butuh lagi datang di majelis-majelis taklim. Kenapa? Sudah banyak ini, sudah banyak channel, ya, sudah banyak YouTube, bahkan lebih bermutu. Iya. Lebih bermutu. Itu sifat-sifat yang seperti itu ya, sulit menjadikan ilmunya itu bermanfaat. Ya, boleh mendatangkan keberkahan. Ada sifat sombong. Iya.
Tentunya orang yang berilmu, penuntut ilmu itu tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Salah satunya adalah itu sifat tawadhu tadi. Jadi hilangkan kesombongan pada diri kita. Di dalam perkataan yang lain ya, disebutnya Imam Az-Zahabi menyebutkan ini ya, inna syababa la tahaddatsu bihaditsin ya, sesungguhnya ada seseorang pemuda itu menyampaikan satu hadis ya, fa astami'u lahu, maka saya mendengarkan hadis itu ya. Jadi saya mendengarkan hadis itu ka'anni lam asma'hu, seakan-akan saya belum pernah mendengar hadis itu ya. Coba lihat ya, itu kalau ada disampaikan atau ya mungkin para ustadz kita ya, guru kita menyampaikan ilmu ya, kalau ada di antara muridnya seakan-akan tidak pernah mendengar apa yang disampaikan, itu pasti bagus perhatiannya kan, pasti dia antusias mau mendengarkan itu. Dia perbaiki memang pendengarannya ya. Nah, di sini ya, Atha bin Abi Rabah ya, ketika disampaikan satu hadis ya, saya mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarkan. Bagaimana itu ketika belum pernah mendengarkan? Pasti antusias kan, ingin mendengarkan ya, mendengarkan. Wa laqad sami'tuhu qabla an yulad ya, qabla an yulad, padahal hadis itu sudah saya dengar sebelum dia lahir ya. Ini sebenarnya ya ketawaduan yang luar biasa ya, adab yang luar biasa ya. Kemudian terakhir ya, terkait dengan ya poin-poin penting terkait dengan adab yang mungkin ya masih banyak yang mengabaikan ya. Maka dari itu ya, penting untuk kita sebutkan di sini, yaitu menjaga etika ya ketika sudah berhadapan dengan guru atau sudah berada di majelis ilmu. Iya. Syekh Abu Bakar ya, Abu Zaid ya rahimahullah, itu menyebutkan di dalam kitabnya ya, di dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilmi ya, beliau mengatakan fakhud bi jami'il adab ma'a syaikhika fi julusika ma'ahu wat tahaddus ilai ya. Jadi beliau mengatakan ya, maka ya pakailah ya, artinya beradablah ya. Jadi beradablah, amalkan adab itu ya, gunakan adab itu, semua adab-adab ya, semua adab-adab, apalagi memang yang terbaik itu di depan gurumu ya, ketika engkau berhadapan dengan gurumu atau dengan syekhmu ya, dengan orang yang kita mengambil ilmu ya. Kemudian beliau mengatakan, jadi gunakan adab-adab itu ya di depan gurumu ya, pada saat duduk di hadapannya ya. Nah, di sini ya Syekh Utsaimin ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu ketika menjelaskan perkataan beliau ini ya, beliau mengatakan wa hadza sahih, ini benar. Jadi apa yang beliau katakannya, apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah itu benar ya. Wala tajlis muttaki'an. Nah, ini Syekh Utsaimin sudah menjelaskan secara dakik ya, secara detail lagi. Ketika Abu Zaid tadi mengatakan ya, pakailah adabmu itu ya ketika sudah berhadapan di gurumu pada saat engkau duduk. Di sini Syekh Utsaimin sudah rinci lagi. Iya. Sudah rinci lagi ya, ijlis jilsatal muta'addib, duduklah dengan duduk yang penuh adab. Iya. Duduklah dengan penuh adab. Ya, ini maksudnya apa? Ya, di sini beliau kasih contoh. Ya. Masalan, la tamud rijlaika baina yaday. Jangan engkau julurkan kakimu di hadapannya. Iya. Bayangkan Syekh Utsaimin itu sampai sudah mendetail begitu ya.
sampai sudah mendetail, dia gambarkan cara duduk yang tidak pantas, ya. Jangan engkau julurkan kakimu di hadapan gurumu, ya. Dia julurkan, ya, kaki itu di hadapan gurumu, ya. Jadi penuh adab, jangan dibentangkan, ya, jangan dijulurkan ke kaki. Li'anna hadza, karena hal yang demikian itu adalah sesuatu atau adab yang tidak baik, ya, atau adab yang buruk, ya. Kapan dilakukan itu sebenarnya nggak pantas, ya, nggak pantas dilakukan, ya. Wala tajlis muttaki'an, jangan engkau duduk sambil bersandar, ya. Bayangkan, ya. Bayangkan Syekh Utsaimin sampai detailnya itu menjelaskan cara duduk di majelis, apalagi sudah berhadapan dengan guru. Jangan engkau julurkan kakimu, jangan engkau bentangkan kakimu, dan jangan duduk sambil bersandar. Wa hadza aidan su'u adab. Iya, dan ini sebenarnya juga termasuk adalah sesuatu adab yang tidak baik, ya, atau adab yang buruk, ya, ketika sudah berhadapan dengan guru kita atau sudah berada di dalam majelis, ya. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tambahkan sedikit di sini perkataan dari Ibnu Jamaah, ya. Beliau mengatakan, ya, seorang penuntut ilmu itu, ya, ketika duduk dia harus duduk dengan rapi, ya. Dengan rapi, dengan tenang, ya. Kemudian itu tadi dengan sikap tawadhu, menunjukkan rendah hati, iya, menunjukkan bahwa memang dia sangat membutuhkan ilmu itu, walaupun sebenarnya dia lebih tahu, ya, dia lebih paham, dia lebih pernah duluan dengar dari apa yang mau dibahas, iya. Walaupun dia memiliki kemampuan untuk bisa lebih mendalam tentang persoalan itu, apakah dengan membaca atau dia mencari, ya, ceramah-ceramah para ustadz yang membahas tentang itu yang lebih detail lagi, ya, tetapi dia tetap menunjukkan ketawaduan, seakan-akan dia tidak tahu apa-apa, ya, di majelis tersebut, ya. Kemudian beliau mengatakan matanya tertuju kepada guru, ya, pandangannya, ya, ini menunjukkan apa keseriusannya, ya. Seakan-akan, sehingga Pak Guru itu merasa memang diperhatikan, ya, diperhatikan ilmu ini, diperhatikan apa yang mau dibahas. Beda dengan itu orang-orang yang, ya, pandangannya kemana, ya, ke sana kemari, apalagi pandangannya fokus di HP-nya misalnya, ya, fokus di jamnya misalnya dan sebagainya, ya. Kemudian, ya, beliau juga menyebutkan di sini, ya, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ya, rahimahullah, ya, dan tidak juga bersandar pada tangannya. Kan ada tuh orang, ya, dia sandarkan tangannya, ya, apakah kedua tangannya atau satu, walaupun yang dilarang itu yang satu tangannya kiri larang, ya. Sebagian ulama kita kalau dua itu tidak apa. Tetapi kalau berbicara tentang adab yang dikatakan oleh Ibnu Jamaah di sini, ya, tidak bersandar dengan tangannya, ya, tidak tertawa keras, ya, ya, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, ya, dan tidak membelakangi gurunya, ya. Ini kalau kita mau cermati betapa ulama-ulama kita terdahulu, ya, itu menyebutkan secara rinci, ya, secara rinci tentang, ya, adab-adab ketika sudah berada dalam majelis. Ini kan baru di dalam majelis, ya, belum lagi misalnya kalau pelajaran sedang berlangsung, ya, bagaimana adabnya dia sebagai penuntut ilmu, ya, dan seterusnya. Dan ini yang sangat kita butuhkan. Sekali lagi, kenapa persoalannya selalu saya angkat, ya, selalu saya singgung masalah adab ini? Karena apa? Karena kita ini kan tiap pekan pergi ke majelis ilmu, ya. Bahkan mungkin ada sampai 2 kali, ya, mungkin sampai ada 3 kali, ya, minimal 1 kali dia memiliki waktu, ya, memiliki waktu untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar, ya. Maka dari itu penting, ya, penting untuk senantiasa kita bermuhasabah, penting bagi kita untuk selalu, ya, berusaha untuk memiliki adab-adab itu dengan harapan, ya, apa yang kita tuntut berupa ilmu itu betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul-betul mendatangkan atau ilmu yang berkah, ya.
Wallahu taala alam. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa semangat ya, menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, dan diberikan ya karunia berupa adab yang baik ya, dan selalu memperhatikan adab-adab sebagai penuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.